Assalamualaikum, hai guys, nama aku Endah Kusmartiah. Di sini aku dan teman aku Aisyah Fitri Sunanta dari kelas AB 4409 akan membahas artikel yang berjudul Iklan Galon Sekali Pakai Marak, yang dimana tanggapan PPPI sendiri adalah banyak yang melanggar kode etik dalam iklan tersebut. Nah, artikel ini dipublikasikan di website investor.id. Artikelnya akan saya lampirkan di deskripsi ya, agar kalian lebih mudah membandingkan dengan tanggapan kami. Nah, di sini pandangan kita mengenai hal yang dilakukan perusahaan tersebut, kita memberikan tagar berupa galon kode etik. Nah, kenapa galon kode etik? Karena di sini perusahaan tidak memikirkan kode etik periklanan yang sudah ditetapkan di undang-undang dan malah tetap menayangkan iklan tersebut di televisi yang banyak menyebabkan kontra di berbagai pihak. Selanjutnya, pelanggaran unethical behavior. Yang dilakukan perusahaan ini termasuk ke dalam coercive acts atau tindakan paksa. Nah, dari artikel tersebut, kita bisa lihat bahwa perusahaan sendiri terlalu memaksa untuk penayangan iklan tersebut. Yang faktanya, perusahaan sudah tahu bahwa iklan tersebut akan melanggar kode etik. Coercive act sendiri biasanya dilakukan untuk mencegah sebuah keputusan diambil. Berbagai macam bentuk paksaan terjadi karena benturan kepentingan. Beberapa pihak mempunyai tingkat kekuasaan yang lebih besar dan memaksakan kehendaknya untuk dijalankan. Satu pihak terkadang tidak puas dengan keputusan yang akan diambil, sehingga membuat cara paksa menjadi alternatif tindakan tidak etis demi mewujudkan keinginan pihak tertentu. Kemudian dampak bagi citra perusahaannya adalah citra perusahaan menjadi sangat turun mengenai iklan yang ditampilkan, terutama di mata orang-orang yang memiliki ketertarikan dengan dunia periklanan dan orang-orang yang harus membuat keputusan melalui referensi iklan. Sedangkan di mata investor akan memikirkan kembali mengenai hal-hal yang terkait dengan investasi di perusahaan tersebut, karena citra perusahaan tersebut sudah turun di mata berbagai kalangan. Berbagai artikel juga sudah mempublikasikan mengenai iklan galon sekali pakai dan mengkritiknya. Hal itu akan semakin cepat tersampaikan kepada investor. Kemudian di mata karyawan hanya bisa menerima dengan keputusan atasan untuk mempertahankan posisinya di perusahaan tersebut. Karyawan hanya bisa tetap memasarkan produk dan pasti merasa kecewa dengan apa yang tetap perusahaan lakukan mengenai iklan tersebut, yang faktanya perusahaan tersebut mengerti yang tidak diperbolehkan dalam kode etik periklanan, tapi tetap memaksa untuk menayangkannya. Lalu di mata masyarakat publik, iklan galon sekali pakai menimbulkan pro kontra. Pro-nya adalah galon sekali pakai memang praktis, namun kontranya adalah bagaimana mengenai sampah galon tersebut yang ukurannya cukup besar. Masyarakat memikirkan bagaimana mengolah sampah tersebut dan mengenai iklan yang dibuat perusahaan tersebut. Iklannya terlalu menyudutkan perusahaan lain yang memproduksi air minum dengan galon yang ditukar atau isi ulang. Iklan itu juga telah membangun image negatif di masyarakat, khususnya terhadap konsumen pengguna galon guna ulang berbahan PC yang disebutkan memiliki zat bisphenol A atau BPA yang berbahaya bagi kesehatan dan pemicu gangguan hormon dan kanker. Selanjutnya, cara menyelesaikan kasus di mata konsumen menurut kami adalah dari perspektif konsumen ingin perusahaannya bertanggung jawab penuh dengan apa yang sudah dilakukan seperti kasus iklan galon sekali pakai. Konsumen juga bisa memberikan kritik dan saran juga ke perusahaan agar perusahaannya mengetahui apakah ada sesuatu yang salah atau tidak. Dan saran dari konsumen adalah jangan mengulangi kejadian kasus-kasus seperti itu lagi. Kemudian yang terakhir adalah cara menyelesaikan kasus di mata perusahaan. Dengan cara menghentikan penayangan iklan yang bermasalah tersebut, kemudian menayangkan iklan baru yang bisa mengangkat citra perusahaan dengan cara peduli dengan lingkungan. Misalkan menjelaskan kembali tentang masalah sampah galon harus dikemanakan. Bisa dengan dikembalikan ke toko yang menjual, kemudian perusahaan kembali menarik galon tersebut dan mengolah sampahnya. Atau cara yang kedua adalah dengan menyelenggarakan program CSR untuk menaikkan citra perusahaan di masyarakat dan pandangan di mata investor bahwa perusahaan akan lebih bertanggung jawab dan lebih berhati-hati terhadap setiap keputusan yang diambil.